pintu utama tembus pintu dapur. Untuk proses pembuatan rumah, kita juga perlu memperhatikan permasalahan tata ruang rumah tersebut. Dengan tata ruang yang tepat, itu bisa menghasilkan kenyamanan bagi penghuni rumah tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika kita kurang memperhatikan urusan tata ruang dan kita buat penataan ruang itu dengan acak-acakan atau kurang tepat, maka kita pun tidak akan mendapatkan suatu kenyamanan ketika kita menghuni rumah tersebut. Suatu misal kita buat rumah dengan tata ruang seperti ini. Dari pintu utama lurus ke arah belakang tembus pintu dapur yang menghadap ke belakang. Maksudnya seperti ini. Misalnya rumah menghadap ke utara dan pintu dapurnya itu menghadap ke selatan, dengan posisi tembus dari pintu utama lurus tembus sampai ke pintu dapur. Jadi kalau dilihat dari jalan ya kelihatan sampai ke belakang itu tembus. Untuk model bangunan atau tata ruang yang seperti ini biasanya itu kurang menguntungkan untuk si pemilik rumah tersebut atau untuk penghuni rumah tersebut. Apabila ada suatu energi yang mempunyai sifat positif itu masuk ke dalam ruangan, atau energi positif itu masuk ke dalam rumah kita, maka energi tersebut akan langsung tembus mengarah ke pintu dapur dan akhirnya hilang, karena bentuk ruangan kita itu transparan. Jadi ketika energi positif ini masuk dari pintu utama, itu lurus tembus pintu dapur dan akhirnya lurus lagi dan menghilang. Ketika rumah tidak mampu menyerap energi positif dengan baik, maka yang terjadi apabila ada energi yang bersifat negatif itu masuk, itu akan dengan mudah langsung bersarang di rumah kita, dan energi-energi tersebut yang bersifat negatif lambat laun juga akan berkembang. Akhirnya energi tersebut bisa dengan mudah menguasai seluruh ruangan. Jika suatu rumah itu sudah dikuasai oleh energi-energi yang bersifat negatif, maka energi tersebut akan mulai berinteraksi dengan penghuni rumah tersebut. Efek atau akibat yang akan dialami seseorang ketika seseorang tersebut terkena radiasi dari energi negatif. Apabila kita menghuni rumah dengan tata ruang seperti itu, berarti kan energi negatif mampu bersarang dengan mudah sehingga mampu menguasai seluruh ruangan, dan efek atau akibat yang akan dirasakan oleh penghuni ruangan tersebut ialah satu, pola pikir kita akan menjadi transparan, tetapi untuk hal-hal yang bersifat negatif.
Maksudnya itu tidak mampu menutupi aib keluarga. Ketika ada permasalahan di dalam keluarga, walaupun permasalahan tersebut adalah permasalahan yang sangat sederhana dan mampu diselesaikan di dalam rumah tangga itu sendiri tanpa harus keluar. Sebenarnya kita itu mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut di area rumah tangga kita sendiri tanpa harus keluar dan juga melibatkan orang lain. Akan tetapi karena kita itu sudah terkena efek dari energi yang bersifat negatif, maka pola pikir kita itu akan berbeda. Jadi ya aneh, kita bawa permasalahan kita keluar, padahal kan seharusnya tidak boleh itu. Jadi karena kita terkena efek-efek dari energi negatif itu, ketika kita mempunyai suatu permasalahan, ya kita bawa permasalahan kita keluar. Bahkan dengan bangganya kita akan bercerita permasalahan tersebut dengan sembarangan orang. Jadi kita akan menceritakan permasalahan-permasalahan kita itu dengan sembarang orang, yang intinya mencari kebaikan atau kemenangan untuk diri sendiri, sehingga aib dalam keluarga itu pun akan ia curahkan. Bunuh diri kan itu namanya. Terus yang kedua, untuk masalah rezeki. Suatu ibarat rezeki masuk dari pintu utama dan akan langsung bablas ke arah pintu dapur, yang akhirnya keluar lagi karena tembus. Jadi ya keluar lagi. Jadi sepandai apapun kita berusaha, kita akan kesulitan untuk menyisihkan hasil dari usaha kita. Jadi untuk mengantisipasi rumah dengan model ruangan seperti ini, kita bisa menggunakan penyekat ruangan yang bersifat permanen. Maksudnya kita buat suatu ruangan, jadi di tengah-tengah antara pintu utama dengan pintu dapur itu, kalau misalnya kita tidak bisa menggeser pintu dapur, ya kita buat suatu ruangan apapun. Jadi fungsinya itu hanyalah untuk menyekat, tapi ruangan tersebut itu harus bersifat paten. Jadi kalau kita kasih hanya korden atau penyekat misalnya di pet apa sekesel, itu tidak akan bisa, karena pintu utama itu sudah tembus ke pintu dapur. Jadi kita harus mendirikan suatu ruangan untuk penyekat dari pintu utama, supaya apa? Jika kita lihat ruangan kita itu dari depan, itu tidak langsung tembus ke pintu dapur. Jadi kalau dari depan itu kan misalnya ada angin yang masuk menghantam ruangan tersebut, baru berputar-putar dan akhirnya mengisi ke seluruh ruangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam.
Biar Sang Bagaskara sumorot madangi jagat, gumregah ngrembyah tan ana tembung kang rumeksa